Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Tasya Andrawana, yang kedua Wahyu Ningtyas, yang ketiga Yoga Valentino, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen berbasis sekolah atau MBS dan implementasinya. Terdapat beberapa poin penting yang akan kami presentasikan pada kali ini. Yang pertama, pengertian manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, tujuan manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, manfaat manajemen berbasis sekolah. Yang keempat, karakteristik manajemen berbasis sekolah. Yang kelima, strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang keenam, prospek gaji guru dalam manajemen berbasis sekolah. Baiklah, kita mulai saja. Pengertian manajemen berbasis sekolah. Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School-Based Management. Nah, istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat. Penduduk tersebut sudah mulai mempertanyakan apa sih relevansi pendidikan dengan tuntutan perkembangan pendidikan pada saat itu. Nah, sehingga MBS ini merupakan paradigma baru atau pandangan baru dalam dunia pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah atau pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Nah, otonomi di sini maksudnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban sekolah secara leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan atau kebutuhan yang paling utama, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat di sini maksudnya untuk memahami, mengerti, membantu, mengontrol pengelolaan pendidikan. MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang dimana menawarkan setiap sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik. Otonomi dalam pengertian manajemen di sini dapat juga berarti potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf dan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Oke, selanjutnya itu tujuan manajemen berbasis sekolah. Merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat dalam penguasaan ilmu teknologi yang dinyatakan dalam GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Nah, hal ini dapat dijadikan landasan dan pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik itu secara makro, meso, maupun mikro. Nah, makro di sini adalah perencanaan pendidikan yang dimana ada tujuan yang akan dicapai. Nah, tujuan tersebut pada tingkat nasional, misalnya itu penerimaan siswa baru. Meso artinya itu dijabarkan dari makro itu, tapi dalam program-program kecil. Contohnya itu, setiap daerah pasti mempunyai kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Nah, badan Departemen Pendidikan tersebut pasti mempunyai program-program yang berkualitas untuk sekolah. Nah, yang mikro itu maksudnya di sini adalah penjabaran dari meso, seperti kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, dengan manajemen berbasis sekolah ini, kegiatan belajar mengajar akan lebih berkualitas dan terarah. Nah, adapun tujuan manajemen berbasis sekolah ini, yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Nah, maksudnya di sini dapat diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Nah, yang kedua, meningkatkan mutu. Itu dapat diperoleh dari partisipasi sekolah, partisipasi orang tua, partisipasi murid, seperti itu. Adapun
fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, dan peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Dengan adanya hal tersebut, mereka akan berkomitmen kepada sekolah dan mereka akan lebih cinta terhadap sekolahnya. Nah, yang ketiga itu meningkatkan pemerataan pendidikan. Nah, maksudnya di sini dapat diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, sehingga pemerintah itu lebih berkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu, seperti itu. Nah, kebijakan MBS ini bertujuan mencapai mutu kualitas dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya dengan tolak ukur penilaian pada hasil output dan outcome. Nah, output di sini merupakan hasil langsung. Misalnya tuh dengan hasil langsung MBS ini, sekolah akan lebih jauh berkualitas dan lebih baik, lebih memadai. Sedangkan outcome-nya itu adalah efek jangka panjang dari hal tersebut. Misalnya, sekolahnya sudah berkualitas sehingga orang tua murid itu akan lebih percaya kalau anaknya itu dimasukkan ke sekolah tersebut, dan sekolah tersebut akan lebih terkenal dan banyak anak-anak yang ingin masuk ke sekolah tersebut. Jadi citra sekolah tersebut akan lebih baik. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, manfaat manajemen berbasis sekolah. Memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah dengan seperangkat tanggung jawab. Nah, dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab ini, tanggung jawab pengolahan sumber daya ini, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, selanjutnya itu mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Dengan adanya MBS ini, kinerja guru dan kepala sekolah itu akan lebih profesional, sehingga mereka akan lebih baik lagi kerjanya karena sudah terarah seperti itu. Nah, adapun menyusun kurikulum atau penyusunan kurikulum akan membuat rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat itu meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah, sehingga manajemen berbasis sekolahnya akan lebih baik. Seperti itu. Nah, MBS ini menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, baik itu sekolah-sekolah, orang tua murid, peserta didik, dan masyarakat yang lebih luas untuk perumusan keputusan dalam pengelolaan pendidikan, seperti itu. Nah, baiklah, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wahyuning Tias. Baiklah, saya Wining Tias akan melanjutkan presentasi dari Tasya Andawana. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik manajemen berbasis sekolah dan strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu karakteristik manajemen berbasis sekolah atau dapat disingkat dengan MBS. MBS yang ditawarkan dalam bentuk operasional desentralisasi akan memberikan wawasan baru terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan selama ini. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak perubahan terhadap peningkatan efisiensi serta efektivitas kinerja sekolah dengan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap masyarakat sekolah setempat. Karena peserta didik itu biasanya lahir dari latar belakang kesukuan dan tingkat sosial yang berbeda. Untuk itu, sekolah harus memperhatikan asas pemerataan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Di sisi lain, sekolah itu juga harus bisa meningkatkan efisiensi, partisipasi, dan mutu serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Karakteristik manajemen berbasis sekolah bisa diketahui antara lain bagaimana sekolah itu dapat mengoptimalkan
organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya dan administrasi. Lebih lanjut, BPPN dan Bank Dunia 1999 mengutip dari Focus on School, The Future Organization of Education Service for Students, Department of Education, Australia 1990 mengemukakan ciri-ciri manajemen berbasis sekolah dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu organisasi sekolah, menyediakan manajemen organisasi kepemimpinan transformasional dalam mencapai tujuan sekolah. Proses belajar mengajar meningkatkan kualitas belajar siswa, sumber daya manusia, memberdayakan staf dan menempatkan personel yang dapat melayani keperluan semua siswa. Sumber daya dan administrasi, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya sendiri. Proses belajar mengajar, mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah. Sumber daya manusia, memilih staf yang memiliki wawasan manajemen berbasis sekolah. Sumber daya administrasi, mengelola dana sekolah. Yang ketiga, organisasi sekolah, mengelola kegiatan operasional sekolah. Proses belajar mengajar, menyelenggarakan pengajaran efektif. Sumber daya manusia, menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf. Sumber daya dan administrasi, menyediakan dukungan administratif. Organisasi sekolah. Yang keempat, organisasi sekolah menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat terkait. Proses belajar mengajar menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa. Sumber daya manusia menjamin kesejahteraan staf dan siswa. Sumber daya dan administrasi mengelola dan memelihara gedung dan sarana lainnya. Dan yang terakhir kelima, yaitu organisasi sekolah menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab atau akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah. Proses belajar mengajar, program pengembangan yang diperlukan siswa, sumber daya manusia, kesejahteraan staf dan siswa, sumber daya dan administrasi, memelihara gedung dan sarana lainnya. Selanjutnya yaitu strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat atau orang tua yang tinggi. Kondisi sekolah di Indonesia pada saat krisis sangat bervariasi dilihat dari segi kualitas, lokasi sekolah, dan partisipasi masyarakat atau orang tua. Kualifikasi sekolah bervariasi dari sekolah yang sangat maju sampai sekolah yang sangat ketinggalan. Sedangkan lokasi sekolah bervariasi dari sekolah yang terletak di perkotaan sampai sekolah yang terletaknya di daerah terpencil. Demikian pula juga dengan partisipasi orang tua. Bervariasi dari yang partisipasinya tinggi sampai yang kurang, bahkan tidak berpartisipasi sama sekali. Kondisi-kondisi tersebut tampaknya akan menjadi permasalahan yang rumit dan harus diprioritaskan penanganannya pasca krisis. Oleh karena itu, agar manajemen berbasis sekolah dapat diimplementasikan secara optimal baik di era krisis maupun non-pasca krisis, pada pasca krisis perlu adanya pengelompokan sekolah berdasarkan tingkat kemampuan manajemen masing-masing. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak-pihak terkait dalam memberikan dukungan. Pertama yaitu pengelompokan sekolah. Dalam rangka mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah, perlu dilakukan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan kualitas sekolah. Dalam hal ini, sedikitnya akan ditemui 3 kategori sekolah, yaitu baik, sedang, dan kurang, yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang, dan ketinggalan. Kelompok-kelompok sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, sekolah dengan kemampuan manajemen tinggi.
Kepala sekolah dan guru berkompetensi tinggi, partisipasi masyarakat tinggi, pendapat daerah dan orang tua tinggi, anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah besar. Yang kedua itu sekolah dengan kemampuan manajemen sedang. Kepala sekolah dan guru berkompetensi sedang, partisipasi masyarakat sedang, pendapat daerah dan orang tua sedang, anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah sedang. Dan yang terakhir yaitu sekolah dengan kemampuan manajemen rendah. Kepala sekolah dan guru berkompetensi rendah, partisipasi masyarakat rendah, pendapat daerah dan orang tua rendah, anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah kecil atau tidak ada. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tingkat kemampuan manajemen sekolah untuk mengimplementasikan MBS berbeda satu kelompok sekolah dengan kelompok lainnya. Perencanaan implementasi MBS harus menuju pada variasi tersebut dan mempertimbangkan kemampuan setiap sekolah. Perencanaan yang merujuk pada kemampuan sekolah sangat perlu, khususnya untuk menghindari penyeragaman perlakuan atau treatment terhadap sekolah. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Wahyu Ningtyas. Yang kedua itu penetapan implementasi manajemen berbasis sekolah. Jadi implementasi juga memerlukan penetapan yang tepat. MBS diyakini akan dapat dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu jangka pendek, yaitu tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, jangka menengah di tahun keempat sampai tahun ke-6, dan jangka panjang setelah tahun ke-6. Jadi di sini ada menurut Patah pada tahun 2000 membagi menjadi 3 tahap. Sosialisasi, piloting, diseminasi. Jadi sosialisasi adalah yaitu tahap pengenalan, yaitu tahap secara mengenal wewenang, manajemen berbasis sekolah seluruh mencakup seperti perubahan pola hubungan dan perilaku baik pimpinan jajaran birokrasi maupun dari masyarakat, serta ada aturan, transparansi aturan, serta akuntabilitas. Jadi itu yang sosialisasi. Tahap piloting yaitu tahap di mana efektivitas model uji coba memerlukan seperti aksesibilitas, akuntabilitas, rekabilitas, dan sustainabilitas. Pada tahap ini beberapa hal yang perlu kita ketahui yaitu diantaranya sumber daya, output yang dihasilkan, proses, inovasi, dan tahap yang ketiga itu tahap diseminasi. Pada tahap diseminasi ini yaitu proses model yang memerlukan penetapan karena satu wilayah yang luas dan jumlah sekolah yang cukup besar serta daya variabilitas yang sangat beragam. Jadi ditentukan oleh anggaran baik dari fasilitas pemerintah, terutama bagi daerah dan sekolah yang kurang mampu. Berdasarkan tahap ini yaitu ada 3 kemampuan, yaitu kemampuan kepala sekolah dan guru, tingkat partisipasi, pendapatan daerah dan orang tua, serta anggaran sekolah. Baik, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada perangkat implementasi manajemen berbasis sekolah. Di sini ada implementasi manajemen berbasis sekolah memerlukan perangkat peraturan dan pedoman-pedoman atau guidelines umum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi serta laporan pelaksanaan. Jadi peraturan dan pedoman-pedoman yang ada dapat membantu dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, rencana sekolah merupakan salah satu perangkat terpenting dalam pengelolaan manajemen berbasis sekolah. Jadi setiap manajemen atau implementasi manajemen dalam sekolah itu perlunya rencana. Yang ketiga, keberhasilan implementasi manajemen ini berbasis sekolah ini sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan politik pemerintah atau politik will sebagai penanggung jawab pendidikan. Jadi kita juga harus juga berketerkaitan dengan suatu pemerintahan agar pada implementasinya juga bisa didukung oleh suatu penanggung jawab, yaitu pemerintah dalam proses pendidikan yang ada. Baik ya, selanjutnya saya akan masuk ke prospek gaji guru dan manajemen dalam manajemen berbasis sekolah. Jadi dalam menjalankan tugasnya,
Guru memerlukan rasa aman secara psikologis melalui kepastian karir dan insentif atau gaji sebagai imbalan atas pekerjaannya. Jadi untuk itu, untuk membebankan gaji guru pada daerah perlu memperhatikan hal berikut. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Jadi dalam memberikan insentif pada guru di sini kita juga bisa melihat bagaimana pendapatan asli daerahnya tersebut sebagaimana rupa dalam bentuk pendapatannya rendah atau sedang atau tinggi. Jadi prospek guru ini tergantung dalam pendapatan daerahnya juga. Terus juga jumlah guru ada di daerah tersebut. Jadi beberapa daerah yang juga masuk daerah terpencil, terdalam dan terluar itu juga diperhatikan karena di sana jumlah gurunya sangat minim. Jadi guru ini banyak menumpuk di kota dan sedangkan yang di daerah tidak ada. Jadi ini juga bisa menjadi pertimbangan dalam prospek gaji guru dalam manajemen proses sekolah ini. Yang ketiga, sumber daya alam juga bisa diandalkan untuk menambah pendapatan asli daerah dari dana pengembangan atau pusat daerah. Jadi benar di sini dalam sumber daya alam yang ada juga bisa dapat membantu dalam menambah pendapatan asli daerah. Jadi menurut Hidayat terdapat kemungkinan mengenai prospek gaji guru. Ya pertama itu gaji guru di tiap daerah akan bervariasi sesuai dengan PAD. Sudah saya jelaskan yang dari awal tadi, dari PAD ini juga ada berbagai daerah yang beragam macam, ada yang sedang, menengah, dan lain-lain. Secara psikologis guru tidak bisa hidup tenang karena tidak ada kejelasan status dan karir. Jadi di sini juga benar jika berapa seperti sekarang masih juga mengalami dalam proses pendidikan kita di mana gaji guru masih di luar dari apa yang dia berikan. Terhambatnya kualitas pendidikan. Di sini terhambatnya kualitas pendidikan dalam arti pendidikan yang sekarang ini belum mampu mengimbangi arus perkembangan zaman. Jadi kualitas pendidikan jadi terganggu akibat dari suatu perubahan era dan lain-lain, dan peradaban adaptasinya masih tidak bisa dengan baik. Jadi masih ada yang belum dapat menerapkan suatu era atau modern kualitas pendidikan seperti sekarang. Daerah yang memiliki dana cukup besar akan dengan leluasa menentukan besaran gaji guru beserta insentif lainnya. Ini sudah memang kita tidak heran lagi dalam proses insentif atau gaji guru dalam daerah yang seperti kota itu memang berbeda dari di kampung juga. Tapi kita bisa melihat dari sisi lainnya, kalau misalkan di daerah perkotaan tentu biaya hidupnya besar, sedangkan yang di daerah terpencil tentunya biaya hidupnya juga tidak besar. Jadi ini juga kita bisa melihat dari aspek tempat, daerah, atau dana. Guru dituntut lebih profesional di bawah pengawasan pemerintah daerah. Jadi guru memang sudah tujuannya untuk sesuatu yang memang kewajiban untuk menjadi profesional, di mana di sini akan diawasi oleh pemerintah daerah atau Pemda setempat, seperti pengawasan tentang prospek-prospek yang dapat diberikan guru kepada siswanya. Inventarisasi atau inventarisasi data akan memudahkan pemerintah daerah melakukan pengawasan kinerja guru. Di sini inventarisasi atau administrasi juga bisa kita katakan dapat membantu pemerintah juga dalam mengawasi pendidikan yang diberikan guru pada suatu sekolah. Jadi seperti pengawasan dan penilaian juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan kembali kepada moderator Saudari Tasya Andarawana. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang bersalah. Saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.
Sekian video presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.